Berapa kali saya dan orang-orang seperti saya sudah memberitahu Anda bahwa Islam tidak pandang bulu terhadap siapapun. Ini adalah kerangka ideologi totaliter yang dirancang untuk mengendalikan manusia, bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim. Inilah alasan mengapa Muslim yang tinggal di Barat terus menekan komunitas non-Muslim agar menyesuaikan diri dengan pandangan mereka. Misalnya tidak boleh memakai bikini, tidak boleh makan daging babi, tolong anjing tidak diperbolehkan. Itu aturan besar. Dan mereka sering mengganggu orang. Kalau tidak percaya, lihat ini. Ini sudah terjadi sejak lama sekali teman-teman. Bahwa perempuan di Swedia hidupnya jadi terbatas. Ini adalah pola yang sangat mirip dengan apartheid gender, tapi sebenarnya memengaruhi baik perempuan maupun anak perempuan di beberapa pinggiran kota. Lihat ini. Tapi sekelompok pemuda religius tetap saja datang ke sini. Dan sekarang mereka menghentikan para gadis yang sedang menuju pesta dan mencoba membujuk mereka untuk tidak masuk. Halo, ayo lihat mereka. Kenapa kalian bisa merekam kami? Kalian tidak bisa menyelam dan menahan kami. Ayo. Kita merasa dikhianati. Hidupku sedang hancur, dan tidak ada yang melakukan apa-apa. Saya benar-benar yakin, 20 tahun yang lalu. Wow, video ini sudah berusia sekitar 10 tahun. 20 tahun yang lalu, wanita ini benar-benar normal seperti orang barat lainnya. Bawa saja semuanya masuk, apa yang bisa salah? Kita semua manusia pada akhirnya. Manusia juga membawa keyakinan ideologis mereka. Betapa naifnya orang barat. Tapi pria muda religius tetap saja orang barat. Sekumpulan besar orang. Terima kasih kaum muslim. Iya. Tetangga merasa terganggu. Itu hanya sebagian saja. Jadi, itulah Swedia. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat video baru. Ngomong-ngomong teman-teman, itu juga akan terjadi di Amerika. Ini sudah terjadi di sana-sini di New York. Ini pernah terjadi di New York sebelumnya. Tapi lihat ini. Lihat orang ini. Lihat ini. Di wajah mereka. Tapi dia seorang kerdil. Kamu tidak suka? Inilah yang terjadi ketika kamu membuat sebuah kawasan tertutup dan kamu tidak memantau apa yang terjadi di dalamnya. Inilah hasilnya. Mereka telah menciptakan sebuah enclave Islam di tanah Amerika. Menurutmu, apa yang akan terjadi di sana? Inilah yang terjadi. Jadi, omong-omong, aku ingin memutar video ini untukmu. Jadi, Islam tidak memberi ruang untuk kompromi. Tonton video ini. Mereka selalu akan memaksamu untuk menyesuaikan diri dengan cara mereka, bukan sebaliknya. Tidak ada integrasi, tidak ada asimilasi. Pusat pelatihan anjing pemandu lama dan kompleks perumahan. Ini bukan rasis. Jadi, disinilah orang ini akan pergi. Bukan rasis jika peduli dengan komunitasmu. Dan bukan rasis untuk bertanya dengan tegas. Sekarang, kita juga punya properti berstandar ganda. Setelah kepolisian berstandar ganda, peradilan berstandar ganda, lingkungan berstandar ganda, kita juga punya bekas pusat pelatihan anjing pemandu berstandar ganda. Patuh, patuh, patuh. Tunduk kepada Allah. Itulah pesan dari Islam. Kalian, orang Barat, sangat mencintai anjing kalian. Inilah sebabnya Senator Randy Fine berkata, jika kita harus memilih antara anjing dan Muslim, itu bukan pilihan yang sulit. Jadi, jangan melepaskan kecintaan kalian terhadap anjing sekarang. Ada apa? Ada apa di sini? Kapan? Ya, aku diberitahu bahwa gedung ini tidak dijual. Tapi ini adalah hal favoritku. Ya. Aku tidak suka apa yang kamu lakukan. Aku tidak suka apa yang kamu lakukan. Apa niatmu dengan gedung ini? Tentang apa? Tentang apa? Maksudnya tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang Islam dan jihad, teman-teman. Menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Lihat penampilan mereka. Lihat cara mereka berpakaian. Lihat ini. Ini adalah pengambil alihan yang brutal. Di mana integrasinya? Kenapa anak-anak ini tidak memakai pakaian barat? Kapan itu menjadi hal yang normal? Ini tidak akan diizinkan di negara Muslim manapun. Saya katakan itu sebagai fakta.
Ini tidak akan diizinkan. Saya rasa di Arab Saudi dan sebagainya, itu dilakukan karena mereka membutuhkan orang barat di sana. Itulah sebabnya mereka membuat enklave terpisah. Enklave Amerika dan Inggris, karena mereka membutuhkan insinyur tingkat tinggi dari Amerika dan Inggris, serta membutuhkan dokter dan insinyur. Jadi mereka membuat enklave terpisah untuk mereka, di mana para imigran dengan keahlian tinggi ini sebenarnya bukan berprofil tinggi, tapi sangat terampil, yang datang dengan visa kerja di Arab Saudi, mereka akan memiliki enklave sendiri. Mereka akan hidup seperti orang barat, benar-benar kebalikan dari ini. Tapi kamu sudah melakukan ini dan bahkan tidak membatasinya sebagai enklave. Kamu bilang, lakukan saja apapun yang kamu mau. Inti dari sebuah enklave adalah kamu tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Jadi, pada dasarnya, kamu tidak mencemari masyarakat kami. Itulah yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Bukan seperti ini. Tidak ada negara muslim yang akan mengizinkan ini. Tidak ada negara muslim yang akan berkata, oke, kamu tahu apa? Kamu bisa masuk dan berbaur dengan rakyat kami, dan kami akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tahu, berhubungan seks di pantai atau memakai bikini, berjalan-jalan dengan gaya Eropa, berjalan-jalan dengan pakaian barat. Mereka tidak akan pernah mengizinkan ini. Kamu tidak harus pergi. Jangan bikin masalah. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ini cukup mengganggu bagiku. Iya, mungkin ini mengganggu bagimu. Tapi ini juga bisa mengganggu anak-anak karena kamu membawa anjingmu ke sini dan kamu datang dari sudut sana. Padahal ini sebenarnya sudah menjadi properti pribadi. Sekarang sudah dibeli. Aku disuruh datang oleh seorang tetangga yang peduli. Tetangga yang peduli. Aku bisa ya, tapi itu tetap properti pribadi. Kami tidak Bahwa bisa kami menelpon. tidak ada privasi di lahan ini, kawan. Tidak Karena ada aku privasi bisa di pergi lahan ini. kemanapun aku mau. Jika itu, dengar, aku mengerti. Jika itu adalah properti pribadi, jika sudah dibeli oleh orang-orang ini, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka beroperasi dalam batasan hukum kalian. Jadi, daripada orang barat marah kepada orang-orang ini, saya mengerti mengapa Anda bisa merasa frustrasi dan gelisah ketika melihat penghinaan terhadap negara dan peradaban Anda. Tapi kita seharusnya lebih marah kepada para politisi kita yang membiarkan hal ini terjadi. Karena pada titik ini, kita masih berdebat apakah ini bisa diterima atau tidak. Pihak kiri mengatakan ini benar-benar baik-baik saja. Saya rasa ini sudah kelewatan. Ini tidak bisa diterima. Itu sudah diputuskan. Itu sudah selesai. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Karena apa yang akan keluar dari situ 20 tahun kemudian, itu bukan lagi Britania Raya. Itu bukan lagi Inggris. Mari kita bicara tentang Inggris atau Britania. Budaya ini telah berlanjut sejak zaman Romawi. Benar, invasi terakhir yang berhasil terjadi pada tahun 1088 di pertempuran Hastings sudah lebih dari 1000 tahun. Dan negara ini telah melalui jalur evolusinya sendiri selama 1000 tahun terakhir. Tapi ini bukan evolusi, ini adalah pembongkaran. Ini adalah pembongkaran dan pembangunan kembali sesuatu yang baru yang bukan Britania. Dan kemungkinan besar itu akan bercorak Islam. Karena memang budaya dominanlah yang menang. Selalu budaya dominan yang menang. Selalu. Maaf, saya bisa pergi kemana saja, kemanapun saya mau. Tidak ada privasi. Bagaimana? Dengan itu untuk ini. Saya benar-benar tidak bisa. Saya merasa ini cukup mengganggu. Cukup mengganggu bahwa kamu datang ke sini seperti ini saat ada anak-anak di sini. Ada anak-anak di sini dan kamu membawa anjingmu serta datang dengan cara seperti itu di properti pribadi. Saya tidak datang dengan cara seperti itu. Saya hanya berjalan melewati Anda. Panggil saja. Kamu tidak bisa memanggil polisi untuk urusan pribadi, untuk masalah pribadi. Saya tahu, kamu tidak bisa menelpon, kamu tidak bisa memanggil polisi untuk urusan apapun yang berkaitan dengan masuk tanpa izin atau berada di lahan milik pribadi. Itu adalah masalah perdata. Jadi saya punya setiap hak untuk berada di sini. Kamu tidak punya hak. Teman, maaf. Kamu seharusnya sudah bertanya pada mereka. Apakah itu akan jadi semacam sekolah Islam atau semacamnya? Bagus, bagus. Bukan urusanmu, bro. Sebenarnya ini urusanku karena aku yang bertanya. Bukan urusan. Sebenarnya ini urusanku karena aku yang bertanya. Kamu bilang ini milik pribadi jadi kamu boleh masuk tanpa izin. Sebuah negara sudah dilewati. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa soal masuk tanpa izin. Kami tidak wajib memberitahu Anda apa yang sedang kami lakukan. Saya hanya bertanya, jika tidak ada apa-apa yang terjadi, Anda pasti akan memberitahu saya. Saya baru saja memberitahu Anda bisa lihat ada anak-anak, ada beberapa. Tapi tentang apa Anda mendidik mereka? Jihad. Tentang apa Anda mendidik mereka? Polisi telah Saya tidak dipanggil peduli. kapan saja. Saya juga akan pergi, tapi saya tidak peduli soal polisi.
Seperti yang saya bilang, ini masalah perdata. Ini masuk tanpa izin. Polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya akan melihat-lihat sekitar gedung ini, lalu saya pergi. Sekarang, gedung ini dulunya milik orang-orang dari organisasi anjing pemandu. Mereka melatih anjing pemandu di sini. Dan mereka juga menampung orang-orang tunanetra di sini. Tapi karena jalan di sini sangat buruk, mereka menutupnya karena aksesnya sangat sulit untuk layanan seperti pemadam kebakaran dan ambulans dan sebagainya. Jadi wanita yang saya bicarakan tadi, yang meminta saya datang dan melihat-lihat di sini, mengatakan bahwa temannya mencoba membeli tempat ini seharga 500 juta. Tapi mereka menolak untuk menjualnya kepadanya karena alasan-alasan itu dan beberapa alasan lainnya. Jadi kenapa mereka menjualnya ke orang-orang ini? Mungkin saja. Dan Dan dari mana lihat mereka ukuran mendapatkan uang gedungnya. ini? Itu benar-benar sangat besar. Itu sangat besar. Dan sekarang aku mengerti maksudnya. Ada pasar properti 2 kelas, karena dia berpikir begitu. Gedung ini tidak dijual kepada orang Inggris, tapi gedung ini dijual kepada orang-orang ini. Sekali lagi, kita tidak tahu semua faktanya, tapi ini adalah kekhawatiran yang sah. Aku Aku hanya sedang melihat-lihat saja. ini milik umum, bro. Sebenarnya tidak, maaf, aku salah ngomong. Aku tidak tahu apakah ini sudah dijual ke orang-orang ini. Jadi kalau begitu, ini properti pribadi. Mungkin memang bukan. Anggap saja dia tidak diizinkan berada di sini. Dan orang-orang ini juga wajar kalau mereka khawatir. Tapi aku tidak melihatnya seperti itu. Aku ingin merekam, jadi aku merekam. Aku tidak melihatnya dari sudut pandang individu. Aku melihatnya dari sudut pandang peradaban. Dan jelas, ini adalah alasan untuk khawatir. Aku tidak peduli. Aku nggak terganggu. Aku nggak peduli kalau itu milik pribadi. Aku nggak peduli kalau itu milik pribadi. Aku tidak peduli. Kalau aku mau merekam, aku akan merekam. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Statusmu ilegal. Bro, itu ilegal. Tapi, saya mengerti kemarahannya. Kita akan melihat semakin banyak orang kehilangan ketenangannya, marah, melakukan sesuatu. Melakukan hal seperti ini. Lihat saja. Jadi saya naik bus. Wanita ini bilang, wanita ini jelas-jelas wanita bercadar. Saya naik bus. Dan sebelum saya bisa duduk, seorang pria di bus mulai memaki saya dan berkata, lepaskan itu dari wajahmu, atau akan saya lepas untukmu. Lalu dia mengancam akan mengakhiri hidup saya. Saya terjebak karena bus sedang berjalan, dan saya hanya bisa gemetar, menangis. Pengalaman yang mengerikan bagi wanita ini. Wanita muslim ini. Yo! Dasar aneh, bro. Jangan berani-berani. Jangan ya. Akan gue hajar lo. Jangan berdiri. Gue bakal hajar lo. Gue bakal hajar lo. Jangan berani-berani. Ini ponsel gue. Kenapa itu harus nempel sama ponsel lo? Lepasin. Lo yang ngajak kita nginep di sini. Gratis. Maaf soal itu, Kak, ya. Kamu nggak apa-apa, Mbak. Aku yang dikatakan padamu. Dia jelas ketakutan. Kasihan sekali gadis itu. Dia memaki-maki aku karena caraku. Dia memaki-maki aku karena cara aku berpakaian. Dan dia bilang, dia akan menyerang Tapi, aku. apa kamu mau Tidak menghubungi apa-apa. polisi? Tidak apa-apa. Jadi, Mbak nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Oh, kamu mau sedang cerita tegang. Ada darah juga. Aku nggak tahu itu buat apa, tapi ya sudahlah. Jadi hal-hal seperti ini akan semakin sering terjadi, guys. Itu pasti terjadi ketika kamu... Betapa sombongnya para politisi dan orang-orang yang masih belum membetulkan haluan, berpikir bahwa mereka bisa terus bermain-main dengan perasaan penduduk asli. Dengan membanjiri kota-kota mereka, kota kecil mereka dengan orang-orang ini, orang asing yang benar-benar bertentangan dengan mereka. Ini Dearborn omong-omong. Dan tidak akan ada hasil apa-apa dari itu. Betapa sombongnya orang-orang ini. Sekedar fakta bahwa ada komunitas yang berkembang pesat di dalam masyarakat Anda yang sangat menentang hal ini, dan kemudian ada sisi lain dari masyarakat Anda yang sangat mendukung hal ini, seperti kelompok kiri. Fakta itu saja sudah menjadi bukti bahwa Anda telah merusak jalinan sosial dalam masyarakat Anda.
Masyarakat Anda sudah terpecah dan sedang menuju konflik. Itu pasti akan terjadi. Di mana-mana itu akan terjadi, teman-teman.